Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya, masih membahas tentang pertanian terintegrasi. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, dan juga subscribe. Rekan semua, kali ini saya akan sedikit memberikan peringatan, mungkin bisa dikatakan saran untuk rekan-rekan semua yang baru mulai untuk menambah penghasilan dengan beternak ayam, khususnya ayam kampung atau ayam Bangkok. Nah rekan semua, biasanya kalau kita baru memulai ternak, itu kita akan dibebani dengan bagaimana cara kita supaya bisa cepat mendapatkan keuntungan, kemudian keuntungannya banyak. Seperti itu. Nah, itu sebuah target yang sebenarnya bagi banyak pemula itu merupakan beban yang berat dan tentunya akan memiliki resiko-resiko yang cukup vital, cukup krusial, bahkan resiko-resiko yang cukup besar. Nah, rekan semua, agar kita bisa menjalankan usaha kita sesuai dengan harapan, artinya kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari situ, maka alangkah baiknya kalau kita jangan terlalu dibebani dengan dua hal yang sudah saya sebutkan tadi. Bagaimana caranya kita bisa untung banyak, atau bagaimana caranya supaya kita bisa cepat untung. Nah, seperti itu. Pikiran-pikiran seperti itu hendaknya agak dikesampingkan terlebih dahulu supaya kita bisa lebih fokus pada pengembangan, lebih fokus pada pemeliharaan yang memang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Rekan semua, perlu kita ketahui, untuk bisa mendapatkan keuntungan, untuk bisa cepat untungnya banyak, hal yang tentu wajib kita miliki adalah barang yang akan kita jual. Dalam hal ini adalah ayam-ayam yang sudah kita pelihara. Nah, kalau kita sudah dari awal sudah terlalu fokus pada hasilnya, maka biasanya kita akan melupakan proses yang sangat penting untuk dijalankan sedemikian rupa, untuk dijalankan dengan baik. Nah, maka dari itu rekan-rekan semua, saya menyarankan untuk rekan-rekan semua yang baru mulai dalam menjalani atau membuka usaha ternak ayam ini, meskipun kita punya pikiran ke arah sana, kita punya usaha ke arah sana, tetapi jangan lupa bahwa fokus kita adalah di pemeliharaan terlebih dahulu. Kita rawat ayam-ayam indukan kita pelihara ayam-ayam indukan kita, kemudian baru nanti tahap berikutnya kita akan berbicara mengenai pemasaran. Selanjutnya rekan semua, kalau kita sudah sampai pada tahap tersebut, jangan juga kita hanya berpatokan pada cepat untung atau untung yang banyak. Jangan seperti itu, karena itu akan membuat kita memiliki beban yang kadangkala justru menjerumuskan diri kita sendiri. Sebagai contoh, misalnya kita ingin cepat untung, artinya kita ingin secepat mungkin menjual ayam-ayam yang kita pelihara. Kita inginnya cepat seperti itu. Kemudian larinya kemana? Kemudian kita larinya ke target, harus 1 bulan bisa dijual atau harus 2 bulan panen dan seterusnya. Kita tidak lagi memikirkan kondisi yang ada di peternakan kita masing-masing. Pada akhirnya apa? Akhirnya kita akan dibawa dengan pikiran-pikiran yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan kondisi dari peternakan kita masing-masing. Sebagai contoh, kita akan membidik pasar ayam kampung, namun kita sudah terlebih dahulu terlalu ambisi pada
pemahaman bahwa kita akan panen dalam usia 2 bulan atau 1 bulan atau berapa bulan seperti itu. Kemudian apa, kita akan terkatung-katung sendiri. Jangan lupa, khusus misalnya untuk ayam kampung itu harganya mahal karena memang proses perawatannya, lama waktu panennya itu berbeda dengan ayam pedaging lainnya. Nah, ini catatan saja kalau rekan-rekan semua yang memang ingin cepat panen, ingin cepat dapat uang, ingin cepat untung seperti itu, kenapa tidak beralih dari jenis ayam lokal ke ayam yang memang khusus untuk pedaging? Sebagai contoh saya katakan misalnya kalau kita ingin cepat panen, kita punya modal, kenapa kita tidak tanam saja atau kita tidak usaha aja ayam potong, ayam broiler? Tidak perlu menunggu 4 bulan atau berapa bulan, dalam jangka waktu 1 bulan kurang lebih itu pun sudah bisa panen. Dan itu biasanya kalau untuk ayam broiler itu sudah pasti. Biasanya bekerja sama dengan pihak lain, kemudian dari penjualan segala macam biasanya sudah pasti. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita lupa diri, jangan sampai kita targetnya terlalu besar tapi kita tidak sesuaikan dengan kondisi kita. Kemudian misalnya kita ingin panennya banyak, apa keuntungannya besar, modal sekian untungnya sekian, bisa sekian persen sendiri, tetapi kita tidak mau atau tidak menyesuaikan dengan apa yang kita pelihara. Nah, itu juga tidak mungkin. Sebagai contoh, untuk ayam kampung biasa, untuk ayam kampung biasa pasarannya misalnya ayam jago 120. Kita inginnya menjual ayam jago sebesar 200.000 atau 300.000, kan tidak mungkin seperti itu. Kecuali kita memelihara ayam bangkok, kecuali kita memelihara ayam hias, ayam penghobi. Nah, seperti itu. Artinya rekan-rekan semua, pada tahap-tahap awal pengembangan atau dalam menjalankan usaha ternak ayam akan lebih baik kalau kita pertama fokus terlebih dahulu pada pemeliharaannya, kemudian tahap demi tahap nanti kita lalui, kita akan menuju juga ke pemasaran, bagaimana memaksimalkan keuntungan, kemudian bagaimana mempercepat keuntungan, mempercepat penjualan, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya rekan-rekan semua, kesuksesan itu tidak mungkin bisa dicapai dalam sekejap mata, semua butuh proses. Kemudian menjalankan usaha juga tidak begitu 1 bulan 2 bulan bisa langsung kokoh usahanya, tidak. Seperti yang saya lakukan, saya membangun usaha ternak ayam untuk tambahan pendapatan sehari-hari sudah dari dulu, dan sudah saya bongkar pasang dalam artian sudah sering saya habiskan ayamnya, saya habiskan, kemudian saya isi kembali, saya habiskan, saya isi kembali, seperti itu terus sampai sekarang masih berjalan dan masih saya andalkan. Tentu saja semua butuh proses, semua butuh belajar, semua butuh ketekunan dan seterusnya. Yakinlah, sebenarnya asal kita tetap kreatif, kemudian kita tahu mana peluangnya, kemudian kita sadar apa yang kita punya, kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa mencari yang terbaik. Rekan-rekan semua, jangan lupa meskipun peluang bisa dimiliki semua orang, tetapi tidak semua memiliki potensi yang sama. Kita semua mempunyai peluang yang sama mungkin, tetapi potensi kita jelas tidak sama antara satu peternak dengan peternak lainnya. Nah, itulah kenapa kita harus cerdas dan terus belajar. Oke rekan-rekan semua, sedikit saja untuk pembahasan kita kali ini. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Tetap belajar, tetap semangat, tetap berjuang untuk mendapatkan tambahan penghasilan di belakang rumah. Itu saja, terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.